billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sidqi al-khamisu an Abi Hurairah. Udah begini terakhir. Ini kan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabil an-Abi Thabidin Wakila Abi Sa'id Wakila Abi Walid. Cinarito saking Abi Sa'id terucapaken Abi Sa'id terucapaken Abi Walid. Rupane Sa'al bin Hunayfin wa huwa Batariyun. Utawi Abi Thabit iku Batariyun wong kang melu perang Badar radhiyallahu anhu qala. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi man utawi sapane wong sa'ala nyuwun sapa man Allah ya Gusti Allah taala asyhadata ing mati syahid disipkin kelawan temen balaghu mongko nekaken iman sapa Allah Gusti Allah manazila syuhada ing pira-pira derajate wong kang mati syahid. Wa in matas najan mati sapa man ala pirasyi ngatasi lene iman Allah ing hati sapa muslimun muslim. Hadis ini berarti kelanjutan dari bab sidqi, penjelasan tentang bab yang menerangkan masalah kejujuran dan kesungguhan di dalam beragama. Nomor sekawan keterangan temeliku bahwa Rasul pernah bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia derajat orang yang mati dalam keadaan syahid meskipun matinya di atas kasur. Cuma pertanyaan ini musuh Allah sudah mati ya hari ini. Dengan ya Allah muka-muka panjang umur. Kalau ulang tahun kan dengan muka-muka panjang umur. Musuh kata dengan lo muka-muka wamu mati syahid ya. Wah, berat itu. Mulai guru rapi bisa ya. Di mati syahid ini konteksnya dijelaskan ketika pada waktu itu memang mati syahid itu menjadi satu pidana. Jadi dalam asbabul wurudnya hadis penjelasannya adalah justru ketika pada waktu bersama Rasulullah SAW melok perang mulai kok selamat gitu, malah sekedar mati. Cuma Rasul kan garansinya itu. Jadi ketika anak-anak sahabat yang meninggal dunia pada waktu perang matinya mati syahid, anak-anaknya tetap kokek, buju-bujunya yang disatu, kan otomatis istri-istrinya para pejuang ini kan menjadi janda karena suaminya meninggal. Nah, anak-anak ini diokengi oleh orang-orang Islam, para sahabat dan ditanggung sehingga mati syahid waktu itu memang menjadi satu idaman. Jadi misalkan sudah perang tak mati, itu gedungnya sak pirang-pirang. Nah, pertanyaannya sekarang, hadisnya kan kayak mau barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan berikan dia derajat mati syahid. Allah kasih pertanyaan kalau pertanyaannya Allah kasih jalan mati syahid. Ya Allah, muka-muka kula mati Gusti kan. Jamin kau. Bahkan yang paling penting adalah dari salah satu poin hadis ini adalah kata-kata sa'alallah. Jadi apa-apa jalur ini Gusti. Jadi kalau misalkan ini diperjelas lebih mendalam, doa itu soal tauhid, doa itu soal apa kualitas ketakwaan dan ketauhidan seseorang. Jadi misalkan apa-apa dijalur ini Gusti Allah, maka secara otomatis urusannya mestinya beres. Cuma kadang kan awak dhewe gak sampai mikir sakmu.
misalkan saya kan kalau duit ya mesti sing dijawab punya aku mangan apa ya. Padahal dia pas pada waktu lahir iku gak iso ngomong mangan lho sing urip. Kan tahu sih banyak ceritanya ngomong buluwe tak tahu sih ya. Paling nangis tok, nangis katanya ngelak malah nanti mencepi susu. Sampai gede gue biasanya Arab susu kayak sampai gede. Malah segede lebar ya, nyawang tok iso. Biasanya malah sing berarti Arab ya. Iku buah surga itu. Itu buah surga. Coba deh enak itu. Nah, berarti kesimpulan hadis ini adalah bagaimana ketika satu orang itu minta mati derajat syahid, di derajat syahid ini jaminan bagaimana nanti seseorang itu akan mendapatkan derajat yang luar biasa ketika di akhir. Nah, syahid ini kan orang syahid itu penjelasannya ada bermacam-macam. Jadi syahid itu orang telu. Satu syahid dunia wal akhirah ini berlaku untuk orang yang meninggalnya ketika mengikuti perang untuk memperjuangkan agama Islam. Orang yang mati syahidnya di dunia wal akhirah berarti mayatnya tidak perlu dimandikan, langsung dikubur. Alasannya pakaian yang dia pakai itu menjadi saksi bahwa dia mati syahid. Tapi ini syahid di dunia atau syahid di akhirat, kalau ya contohnya kalau ibu melahirkan meninggal maka dia syahid. Uang kelelep nang tengah-tengah laut mati syahid. Kemudian ada orang dalam keadaan belajar meninggal juga mati syahid. Tapi misalkan kordi wajib ini moro-moro mati ini mati syahid. Ojo lari disuntik viral no. Seorang pemuda penggemar kibjil meninggal di majelis taklim. Karena ini husnul khotimah. Misal contohnya kayak di syahid itu membagiannya ada 3, syahid di dunia wal akhirah, ada syahid di dunia saja, ada syahid fil akhirah. Seorang muta'alim ketika meninggal dia statusnya mati syahid fil akhirah. Dan bagi yang meninggal syahid di dunia dan fil akhirah saja, di dunia dan fil akhirah tetap secara perawatan jenazah juga dilakukan. Rumah kita jahis, didusi, dikafani, disolati, langsung ditabur. Nanti kuburan. Al-khamisu utawi hadis kang kaping 5 an Abi Hurairah cinarita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goza perangan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi minat anbiya saking pira-pira nabi shallallahu wasallam alaihi. Pakola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi li qaumihi maring kaum Kanjeng Nabi la ya bani rajulun malaka butna imro'ati la bani ojo ngenut ing ingsun sapa rajulun wong lanang malaka kang miliki sapa rajul butna imro'atin ing farjine wong wadon. Wa huwa halil tawi rajul iku yuridu karep sapa rajul ayyam niya yen to jima sapa rajul biya kelawan imro'ah walam maya bni biha hali gurung jima walam ya bni hali gurung jima biya sapa rajul biya kelawan imro'ah wala ahadunan ojo ngenut sapa wong siji bana kang bangun sapa maduyutan ing omah lam yarfa kang ora gurung ngangkat suku faha payu-payu boyo wala hatunan ojo ngenut sapa wong siji ishtaro kang tuku sapa hadwana man ing wedhus au khalafatin utawa unta kang meteng karone wa huwa hale utawi ahad iku yang tadiru ngenteni auladaha ing anake ghanam lan khalafat. Di Rasul itu ketika mengikuti perang ini sebelumnya sudah menyatakan pengumuman kepada para sahabat barang siapa ini kan Nabi kan berangkat perang ya diumumkan sing tas rabi balik budak. Nanti sing tas rabi gurung kumpul bojone gak oleh budak kumpul sing bangun omah gendeng kalau dipasang gak oleh budak.
Sing tuku wedhus meteng, unta meteng ngenteni lahiran unta dan wedhus dilarang berangkat. Nah, sing gak dibujuk ya berangkat aja. Ini pengumuman disampaikan oleh Rasul. Faghroza nuli perang sapa Rasul fadana minal qaryah. Parang sapa Rasul saking desa salat asli ing waktu salat asar au qoriban min dzalika utawa parang salat asar. Faqala mongko dawuh sinten Rasul isyamsi maring srengenge innaka satamani sira iku makmuratun den perintah wa ana utawi ingsun iku makmurun den perintah. Mau mabis halaina ya Allah mugi panjenengan keker ing sames faku bisat hatta fatahal mawalai sehingga den keker apa sames lan buka sapa wong ing ngatasi Kanjeng Nabi. Singkat cerita, setelah diumumkan Rasul kemudian berangkat bersama rombongan sahabat menuju perang. Mendekati waktu asar Rasul itu gimana gini Gusti Allah. Tapi saat durunge ndonga Rasul iku ngomongi srengenge, aku kawulane pangeran, awakmu kawulane pangeran. Tak jaluk awakmu ojo apa dikarani? Jangan senja dulu lah, maksudnya ojo tenggelam di soalnya digawe untuk waktu sholat asar. Maka Allah mengabulkan permintaan tersebut sehingga matahari oleh Allah diperpanjang waktunya. Allahumma bisalaina fajamal hunaim faja'a ngumpulaken Kanjeng Nabi ing pira-pira jalan perang fajat mongko kobong apa geni yakni annaro sing dimaksud geni ku neraka atau geni biasa litakulaha falam tat'amha mongko ngobong apa nar ing al-ghana. Faqala dawuh sing Kanjeng Nabi inna fikum ulula saat temene ing dalam sira kabeh ana citra fal yuba yakni minggu li kopilah ing rajul mongko amri bayato saking saben kopilah ing wong lanang falazikot iya durajulun biyadihi mongko den kletaken sapa tangane rajul kelawan tangan sapa rajul kelawan tangane faqala dawuh Kanjeng Nabi fikum al-lulul ing dalem sira kabeh utawi citra fal tubayni kopilah duka mongko bayato sapa kopilah sira ing ingsun falazakot iya durajulaini aw salasatin biyadihi mongko dadi kelet tangane wong lanang loro utawa telung tangane wong lanang telu. Faqala dawuh Kanjeng Nabi fikum al-lulul ing dalem sira kabeh utawi citra. Fajau birok simis dirok si bakorotin minata mongko teko sapa kaum kelawan gawa sirah rupa sapi saking emas fawadhaha faja'an nar muliman leleh sapa Kanjeng Nabi ing rok subakara fajar mongko teko panaru fa'al dhamang ngobong apa nar ing rasul falam takhil la mongko ora halal apa lona ing jahat dia hatin qoblana kedua siji sadurunge kita summa halal nuli halalaken sapa Allah Gusti Allah lana maring kita luguna imai pira-pira jalan lama ro'at semangsa ningali Allah do'afana ing apes ingsun wa ajzana lan ing tegese apes ingsun fa halala lana nuli halalaken sapa Allah ing gorane. Walhasil singkat cerita, pada waktu Rasul sudah mengalami kemenangan dalam perang, kan mari perang oleh jalan ya. Nanti coba pikiran kita ajak untuk berimajinasi membayangkan keadaan di masa lalu. Zaman kan kalau bangunan kayak ini ya, terus bangunan itu ya cukup waktu ditumpuk-tumpuk tadi omah. Gak ono keramik, gak ono plester atau semen. Ya wis ono lemah di lemeng. Cuacanya Arab itu panas, hampir gak tahu udan. Udannya setahun bisa. Nanti nangkono gak kali bakal. Ini nangkene kabeh dino apa jenenge setengah tahun udan setengah tahun panas. Saiki trennya ganti setahun udan setahun panas.
Cuaca di Arab memang dari dulu itu jarang hujan, kalau hujan itu setahun bisa. Tapi orang Arab yang delok banyu, itu kayak delok emas. Lahirnya bagaimana cara minumnya orang Arab? Ini jangan biar ya kayak cara-cara kuno, jangan saiki Arab itu ngombene teko banyu laut disuling. Banyu laut sampai di air ini disuling, tadi banyu tawar. Nah, kalau kita tarik pikiran pada masa lalu, ketika pada waktu ceritanya Rasul itu perang, nanti ini perang tidak keren ya. Perang ini bukan perang saya di Palestina, ini perang dengan deg-degan. Kan burung tembak sama-sama ini, pedilan burung ono pedang, tombak, panah. Peperangan terjadi secara fisik berhadapan. Colok ketok langsung ketok nasi tar. Ketok irunge sakne wis. Ketok mandi guru sunat iki misalkan. Lah, kondisi peperangan pada waktu itu ketika sudah selesai maka jarahan itu harta-harta berharga salah satunya adalah amunisi perang. Gawe pedang itu lah yang gitu. Kan itu posisi di sini. Gawe mesti lah yo diluntukno prosesnya. Makanya ketika kita mendengarkan sirah Nabawiyah cerita tentang peperangan itu akan mungkin terasa membosankan, tapi ini misalkan di perang pada waktu itu mungkin kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nanti misalkan saya kalau kesempatan ya, hampir itu pintu rasa nikmati saya dan berjuang di perang, langsung berangkat lagi di Israel. Iso selamat alhamdulillah. Hanya saja waktu saya kan pembina kalau TikTok mari dulu Palestina nangis scroll slet kita bongkong cek akhirnya mari sadar hilang malah itu sesuai kesel si dunia kita ya saya pikir mari Palestina dulu centang api mari itu dulu bongkong mana elek mana sesuai malah didekek kurang ajar lagi wes bisa dicatat los hari ini misalkan Nah, akhirnya pada waktu itu singkat cerita, ketika jarahan sudah dikumpulkan, tadi termasuk jarahan itu senjata, harta, kemudian tawanan itu dari budak, mana lebih budak itu. Jadi misalkan contoh ya, perang di Kondi kalah, maka Kondi sudah bisa menjadi budak. Di kota sembarang guys, kalau bayar bisa, budak itu tidak dibayar gratis. Dan ketika budak kabur dari juragan, sing dosa sapa budake. Lah tadi bukan kan jadi budak itu enak, enggak sembarang guys. Jadi bayar di pelosok. Bahkan kalau misalkan budaknya perempuan, itu statusnya seperti halnya seorang istri, iso dikumpuli. Dan gak dosa. Lah, singkat cerita ketika jarahan itu dikumpul mari ngono teko. Akhirnya Rasul kemudian mengumpulkan seluruh kabilah. Rasul mengatakan pasti salah siji ana sing iki apa ngarane nyetit. Sehingga Allah tidak menerima jarahan ini. Kan Rasul kan langsung Allah jenenge iki salah satu cerita ya. Ada beberapa ulama dan masyhur cerita beberapa ulama itu memiliki kelebihan karena masing-masing sing hubungannya dengan kisah ini. Salah siji ini ono ulama saking gak tahu mangane barang haram, nek sampai barang haram itu dipakai meskipun disikit tol ya, iku langsung otomatis mutadin. Salah siji sing karo mangun iku Al-Imam Ghazali. Tadi pernah Imam Ghazali itu disuguhi panganan hasil teko nyolong dipangan langsung utang. Jadi iso deteksi dengan sendiri. Hanya ada kan gaya, atau enak sikat. Atau apa jenenge jumu seko diwake-wake. Iwak tumpuk kabeh dipangan ganteng. Jadi sifat soroke metu dhisik baru mari ngono ternyata ganteng ini hebat. Akhirnya dari kisah ini kemudian bisa disimpulkan bahwa
Ketika sudah terjadi seperti itu, Rasul kemudian mengutus para kabilah ini untuk selanjutnya nggawa endas rupa sapi sing barangnya itu teko emas. Wahire emas itu kok kopong. Jadi hal-hal yang bersifat supranatural atau mistik seperti ini itu sudah biasa misalkan kedepi Kanjeng Nabi. Duduno bahwa akal manusia itu terbatas. As-sadisu an Abi Khalid Hakim bin Hazam radhiyallahu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa utawi wong kang akad adol dinuku iku ana khiyar atau hak milik selagine orang bisa sapa al-bai'an fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima lamun temen karone lan dadi jelas adol dinuku mongko den berkahi ing dalem barang kang digawe akad adol dinuku wa in kadaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima lamun goro sapa karone lan nyimpen alis ora jujur karone muhiqqat mara den lebur apa barakatu bai'ihima barokah atau dinukuni al-bai'ah. Artinya berarti satu hal jual beli ini mestine kalau kita mengikuti tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kudu dilakoni secara jujur, terbuka, transparan, tidak telanjang. Omane nek dodolan sing dituku barake kanca. Menyang yo kenyang. Ojo dientek-entek. Ini mali fenomena ini misalkan ono warmi koncone iku laris. Jangan-jangan iki dikek pengasihan. Wadah Almek di Starbucks laris lho kalau sing arane koyo ngono. Lah, barokah dalam jual beli penjelasannya adalah bahwa ketika seseorang melakukan dosa, keberkahan sedikit demi sedikit akan dijatuh. Ibarat saiki ya, teknologi canggih hasil titik. Contoh zaman saiki, apa sing gak iso kita kono mana ana aplikasi chat GPT AI. Pertanyaan apapun Google solusinya. Sing pinter Google sing goblok ada. Tak kaya apa? Selama ada internet maka ilmune mlaku. Internet hilang, ilmune hilang, iso-iso derajate ya iki derajate berbasis follower. Padahal wong nang jero omah follower wae terkenal di. Misalnya omah ini kali Soko. Follower itu kalau luar negeri kabeh. Luar negeri ini ada apa namanya manusia hebat dari kali Soko. Tahu gue gak ngerti. Sebut aja jenenge Mas Hadi misalnya. Iki konten kreator yang cerdas. Cari deh wong luar negeri. Cari tonggo nih mosok. Kita ini pelunga-pelunga. Lah ketika aku nih hilang, derajatnya hilang, rezekinya hilang. Maka dari situ kalau misalkan yang namanya keberkahan, makanya barokah itu adalah satu konsep yang secara logis bisa dipelajari dengan syarat ngerti ilmu. Sing jelas barokah itu kalau terus syariat. Mau siapapun pelakunya. Makanya pakai aduan syariat itu kan adil sih. Ibarat perwira biasa ini rencana Gusti Allah pasti adil. Sinyal itu rencananya area. Di satu contoh, apakah jaminan ustaz itu pasti baik? Itu belum tentu. Artinya orang ustaz kami kebangetan. Apakah jaminan tidak ustaz itu tidak baik? Ya belum tentu. Tapi seringnya memang tidak baik kepada ustaz mulai. Kalau ini, apakah orang yang perbuatannya jelek pasti akan mati jelek? Belum tentu. Banyak cerita urip gak apik matine Mari kalau sebaliknya, apakah orang yang baik itu pastinya matinya nanti akan baik? Belum tentu. Tapi umumnya wong apik itu matinya jadi misalkan ono wong apik matine apik iku
Nah masalah iki gurung karuan awak dhewe. Makanya kembali terkadang kita perlu lagi untuk meninjau doa yang kita minta kepada Gusti. Perlu ngaji adalah untuk kemudian meningkatkan kualitas kita dalam memahami endi pangeran, endi menurut. Kadang ada menurut sama cak pangeran. Wis gampang tak pasti niku dadi koyo yo. Alane gak dadi, sekali kata. Nah, hal-hal yang seperti itu seringkali terucap secara tidak sengaja. Nah, ini makin ada toko pangeran ini semakin bahaya. Dan ujung-ujungnya ada yang baik lagi ini pangeran. Fenomena yang paling gampang wis teknologi makin maju menungso tambah kalau rega. Contoh grup WA orang pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal sahabat kita yang terkasih Asmoro Kondi misalnya. Mari dulu mulai nangis stiker innalillahi. Ternyata kancane gak aro info apa pakai innalillahi, ini melomet celudak. Bos itu ngeslot apa gak? Wah ini dungo sing mau innalillahi dengan kondi tadi info ngeslot. Jadi kondi tidak lebih menarik daripada ngeslot. Ini kan kalau silang WA ya. Alat paling bertahan biro sih mentok setengah jam. Dunga yang ngono, gurung kanan ditungak, ora usah mati rek. Wis tak wakili stiker, tes. Sing penting stiker ah. Lalu ke depan iki gak tau ngaji ya. Arab iki gitu, kalau mati dari innalillah pengin bet dadi terus alhamdulillah alhamdulillah. Iku bisa Allah di rumahnya. Kalau nggak pernah ngaji, tulisan pegu ditulisi mugi barokah. Dikira lagi paling innalillah bisa. Kalau kancane mati dikirim mugi barokah. Nah itu sering terjadi. Salah satu tujuan panjenengan adalah bagaimana kita bersama berdoa agar senantiasa oleh taufik kalau inayah Gusti Allah. Misalkan orang-orang kayak gini, kadang yang jangan kita sadari, ketika dia membuka forum atas rahmat dan inayahnya kan ini ya ini. Sawangannya ucapan itu biasa dan umum terjadi. Padahal kalau misalkan ditelusuri mana nih dari hal sederhana itu sebenarnya awak dhewe apa itu disedekan akhirnya Gusti. Dikoyo atas rahmat dan inayah, berarti inayah ku artine petulung, rahmat artine welas ah. Jadi paling awak dhewe sing dina nglakoni itu. Mau terlalu variasi, mari istighfar besok, mari besok istighfar mari. Muter koyo ngono. Justru malaikat itu dalam terang ini. Ini muka-muka kalau sampai paling istiqomah sakit ngaji terus, sakit angsal juga dipun Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit dikempalakan bagi kumpulan tiang-tiang ikan soli. Ojo kali pokoknya dino Rebo diusahno, ayo berangkat ngaji sholawatan mugi-mugi sing kula lampahi kula panjenengan lampahi di dalam dino Rebo istiqomah iki mau karo Allah memang bener-bener dijabat donga kabeh mulai uripe ditata semakin karo ala hadiniyah wa laku niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha sallallahu alaihi wa sallam khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an qalban khashi'an wa taqwa. Allahumma ya Allah nas'aluka bi barakati qawli nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyarati baitikal haram ij'alna wa lana wa talamidana wa ashabina wa jami'a qulubina min ahli ziyarati Makkah wal Madinah min manasikil haji wal umrah wa ziyarati qawli nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna du'ana bi barakatil Fatihah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad